Renungan hari ini, Kamis 12 Maret 2026. Bacaan Alkitab menurut kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 10 hingga 21. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel. Aku menyesal bahwa aku telah menjadikan Saul sebagai raja, sebab ia telah berpaling dariku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Samuel gusar dan berseru-seru kepada Tuhan sepanjang malam. Samuel bangun pagi-pagi untuk menemui Saul. Tetapi Samuel diberitahu demikian. Saul telah pergi ke Karmel dan mendirikan sebuah tugu peringatan bagi dirinya. Kemudian ia balik dan turun ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, "Diberkatilah engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan." Tetapi kata Samuel, "Kalau begitu, mengapa ada suara kambing domba yang sampai ke telingaku dan suara lembu yang kudengar?" Kata Saul, "Semuanya itu dibawa dari orang Amalek. Rakyat membiarkan hidup kambing domba dan lembu yang terbaik untuk dikurbankan kepada Tuhan Allahmu, tetapi selebihnya telah kami musnahkan." "Cukup," kata Samuel kepada Saul. "Aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam." Kata Saul kepadanya, "Katakanlah." Samuel berkata, "Walaupun engkau kecil dalam pandanganmu sendiri, bukankah engkau pemimpin suku-suku Israel? Bukankah Tuhan telah mengurapimu menjadi raja atas Israel? Tuhan telah mengutusmu pergi dengan pesan, pergi dan tumpaslah orang Amalek, orang-orang berdosa itu, dan perangilah mereka sampai engkau menghabisi mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau menyambar jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Kata Saul kepada Samuel, "Aku justru mendengarkan suara Tuhan, maka aku pergi sebagaimana Tuhan mengutusku. Aku membawa Agag raja Amalek, sedangkan orang Amalek telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu yang terbaik dari semua yang seharusnya dikhususkan untuk dimusnahkan. Mereka hendak mengorbankannya kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Sebuah pipa terhubung langsung ke sumber mata air pegunungan yang jernih. Agar air dapat mengalir segar dan murni, pipa tersebut harus bersih tanpa hambatan atau kebocoran. Namun, ketika ada orang memasukkan kotoran atau menyumbat pipa itu, maka aliran air pun terganggu dan menjadi keruh. Seringkali kita merasa sudah cukup dekat dengan sumber air kehidupan. Padahal sebenarnya kita sedang membangun bendungan ego yang menghalangi berkat Tuhan mengalir sepenuhnya karena ketidaktaatan yang kita bungkus dengan alasan rohani. Bacaan kita minggu ini dalam 1 Samuel 15 ayat 10 hingga 21 mengingatkan tentang kisah Raja Saul yang menunjukkan ketaatan yang setengah hati. Tuhan memerintahkannya untuk memusnahkan seluruh milik bangsa Amalek, namun ia justru menyisakan kambing domba terbaik dan membiarkan Raja Agag hidup. Saul merasa telah melakukan hal benar dan menyambut Samuel dengan klaim bahwa ia telah melaksanakan firman Tuhan. Namun bunyi kambing domba yang didengar Samuel membongkar kepalsuannya. Saul lebih takut kepada opini rakyat dan menginginkan keuntungan materi daripada menghormati perintah sang sumber hidup. Baginya, ritual persembahan menjadi dalih untuk menutupi pemberontakan hatinya terhadap perintah Allah yang mutlak. Berada di sumber air kehidupan menuntut kejujuran yang radikal di hadapan Tuhan. Seperti ilustrasi pipa yang harus lurus dan bersih, ketaatan kita pun tidak boleh setengah-setengah, hanya demi mencari aman atau sekadar formalitas Kristiani. Kita diajak untuk membuang segala dalih pembenaran diri dan kembali tunduk sepenuhnya pada kehendak-Nya, agar aliran kasih-Nya benar-benar memulihkan dan menyegarkan jiwa kita tanpa terhambat oleh ego yang keras. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,
Ampuni kami jika seringkali kami merasa telah taat, padahal masih menyimpan keinginan pribadi di atas perintah-Mu. Bersihkanlah hati kami dari segala alasan dan dahli yang menghalangi aliran kasih-Mu. Mampukan kami untuk taat sepenuhnya dengan hati yang murni, agar hidup kami benar-benar memancarkan kesegaran yang berasal dari-Mu. Amin.